dan Bapak pengunjung Tunjungan Plaza dan juga Ibu dan Bapak yang hadir pada pameran Modis, Modified Design Thinking pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai tentang New Paradigm in Marketing. Bersama saya sudah hadir yaitu narasumber Bapak Dr. Agung Kris. Beliau adalah direktur dari Ciputra Group dan juga dosen di program studi Magister Manajemen. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu Tina. Apa kabar? Sehat. Oke, baik. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir juga Bapak Dr. David Soekardi Kodrat MM. Beliau adalah dosen program Magister Manajemen Universitas Ciputra. Selamat malam Pak David. Selamat malam Bu. Apa kabar Pak? Baik-baik Bu. Oke, baik. Ibu dan Bapak, acara ini akan bisa diikuti juga live melalui YouTube Universitas Ciputra. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang santai tentang New Paradigm in Marketing. Untuk itu kita akan tanya pada Pak David. Pak David, apa sih yang dimaksud dengan New Paradigm in Marketing itu Pak? Bisa diceritakan sedikit? Iya. New Paradigm itu adalah kita akan berbicara tentang apa? Kondisi marketing itu di era perubahan digital ya. Digital. Nah, satu digital. Terus yang kedua, kita bicara New Paradigm juga itu dipercepat dengan kondisi COVID-19 kan begitu. Jadi dengan kita mengkombinasikan teknologi dan COVID tadi itu menghasilkan new paradigm di dalam marketing. Jadi strateginya berubah. Karena lingkungan bisnis berubah, maka strategi bisnis untuk marketing juga harus berubah, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, jadi karena ada pandemi COVID, maka kita dan juga perkembangan teknologi, maka strategi marketing kita juga harus berubah. Kira-kira gitu ya. Nah, baik, mungkin kalau dari Pak Pimo, Pak, apakah memang New Paradigm in Marketing ini penting ya Pak? Mungkin bisa disampaikan kira-kira kenapa ya Pak? Silahkan Pak. Baik, jadi memang saya sependapat dengan Pak David. New Paradigm ini kemudian menjadi penting karena apa? Karena kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Memang tadi trennya sebelum pandemi adalah adanya digital transformasi dengan teknologi utamanya internet. Kemudian karena situasi dan kondisi orang tidak bisa ketemu, orang tidak bisa bersosialisasi, mungkin dengan menggunakan teknologi menjadikan lingkungan akan menjadi berbeda. Sehingga saya kira untuk menyesuaikan ini adalah sesuatu hal yang penting karena makin cepat menyesuaikan makin baik untuk dalam kondisi mungkin kalau istilahnya kembali normal kembali ya new normal lagi gitu untuk dalam situasi kondisi untuk berjualan untuk marketing apapun produk dan jasa ini bisa menyesuaikan. Baik. Nah, kemudian biasanya kalau marketing itu kita terkenalnya marketing mix, yaitu produk, price, place, and promotion. Dengan adanya New Paradigm ini, apakah yang terjadi dengan produk, Pak? Apa yang harus dilakukan dengan produknya? Ya, silahkan Pak David. Ya, untuk produk di era New Paradigm ini, kita itu mengenal istilah yang namanya co-creation. Nah, co-creation itu artinya di dalam marketing, itu customer itu terlibat ya dalam pembuatan produk kita. Jadi customer secara sukarela dan tanpa paksaan itu dia melakukan usulan, melakukan satu terobosan-terobosan untuk memperbaiki kondisi produk kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kemudian berkembang yang saat ini kita kenal dengan namanya economic sharing, Ibu. Nah, di dalam economic sharing ini banyak orang-orang yang tidak memiliki aset atau kemampuan teknologi yang cukup bagus,
itu bisa berpartner kan begitu. Karena diciptakan banyak platform kan begitu. Jadi orang yang punya sepeda motor itu kalau dibiarkan 8 jam menganggur itu menjadi tidak produktif. Jadi mereka mulai mengikuti Gojek bagi orang yang punya platform kan begitu. Akhirnya dengan adanya economic sharing itu perekonomian menjadi bertumbuh. Nah, banyak orang itu tidak mampu membedakan antara sharing ekonomik atau sharing akses kan begitu. Nah, saat ini yang orang-orang suka itu bukan sharing ekonomik ternyata adalah sharing akses kan begitu. Jadi itu yang lebih bertumbuh. Terus kemudian yang ketiga, dengan adanya perkembangan sharing ekonomik ini, kemudian crowd itu menjadi dominan. Jadi untuk menghadirkan banyak hal itu cukup kita adakan crowd, yaitu arti kepadatan crowd itu. Nah, dengan crowd tadi akhirnya perekonomian kita itu menjadi terus bertumbuh. Nah, yang menarik setelah pandemik ini justru orang tidak bisa dengan crowd lagi, tapi kemudian malah orang menjadi lebih sendiri-sendiri kan begitu, lebih individualis. Karena kalau mereka crowd itu berkelompok, kemudian orang menjadi takut. Nah, itulah perubahan yang sangat besar sebetulnya. Dari ekonomi berkelompok menjadi ekonomi sendiri kan tuh, ekonomi tunggal kan begitu. Tapi itu dituntut untuk terus bertumbuh. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, berarti dari produk tadi dikatakan ada 3 Pak ya, perubahannya. Yang pertama customer ikut untuk memberikan memberikan masukan pada produk-produk yang diharapkan. Kedua ada ekonomi sharing dan yang ketiga tadi adalah adanya crowd. Nah, tetapi sekarang kita harus individualis. Nah, Pak Agung, mungkin saya ingin bertanya nih. Karena kan Bapak praktisi ya, sehari-hari praktisi di bidang properti ya Pak ya. Nah, kira-kira gimana Pak untuk produknya tadi yang disampaikan bahwa dalam New Paradigm ini kan customer ikut memberikan masukan terhadap produk yang diinginkan. Kemudian tadi ada economic sharing dan juga tadi Pak dari crowd pindah ke menjadi individualis. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk produk ya, artinya produk dari properti apa yang dilakukan nih, Ya, Pak? jadi kita melihat tadi yang pertama adalah memang masukan dari konsumen ya. Artinya kita menggali lagi kebutuhan-kebutuhan sehingga kemudian namanya produk atau jasa yang kami tawarkan, yang ditawarkan oleh produsen, saya pikir lebih banyak mungkin juga yang disebut dengan marketing driven ya. Jadi banyak juga diarahkan dari produsennya. Jadi seperti tadi contoh dari Pak David tadi, banyak juga market-market yang dulunya tidak kelihatan kemudian timbul sehingga itu yang kemudian menjadi sasaran kita. Yang dulunya lebih sendiri, cara memilih barang lebih di tengah keramaian sekarang sendiri, itu merupakan buat kita adalah market-market baru dan itu potensial. Cuman hanya mungkin kita bisa memilih dan memilah kira-kira market mana yang kita bisa layani. Itu sih pada dasarnya. Oke, berarti kita harus bisa memilih ya Pak, market mana yang harus kita layani. Betul. Nah, kemudian tadi kalau market mana yang harus bisa dilayani biasanya kaitannya dengan STP gitu kira Pak. Segmentation, targeting, and positioning. Nah, kira-kira bagaimana Pak kita harus pilih-pilih nih, segmen mana yang harus kita ambil, segmen mana yang tidak boleh kita ambil. Nah, kira-kira gimana nih Pak David? Nah, kalau kita bicara segmentasi, mestinya cara kita mensegmentasi juga berubah. Nah, kalau zaman dulu itu pertama kali marketing ada, itu segmentasinya adalah segmentasi berdasarkan ini, geografis kan begitu, wilayah. Itu tradisional sekali kan begitu. Kemudian karena dengan cara wilayah-wilayah seperti itu dianggap kurang bermanfaat, kemudian bergeser menjadi segmentasi berdasarkan demografis.
Nah, demografis jadi dilihat mulai pendapatan penduduk. Ternyata dengan pendapatan yang sama, ternyata pola konsumsi orang berbeda, kan begitu. Dengan umur yang sama, ternyata pola pembelian orang juga berbeda. Jadi orang melihat bahwa segmentasi berdasarkan demografis itu juga menjadi tidak relevan, kan begitu. Terus kemudian tumbuh menjadi segmentasi berdasarkan behavior, kan begitu. Ternyata ada orang yang perilakunya sama, yaitu hobi olahraga sepak bola. Ternyata dari pola konsumsinya juga berbeda. Dari makanan yang dibeli, kemudian dari majalah yang dibeli itu berbeda. Dari situ kemudian akhirnya orang melihat, oh, segmentasi yang secara behavior itu juga berubah. Akhirnya berkembang segmentasi psikografis. Nah, kemudian dengan lihat psikografis pun ternyata perilakunya juga akhirnya berubah. Nah, sekarang berkembang yang namanya cohort segmentation. Nah, cohort segmentation itu artinya kita mulai mensegmentasi perilaku seseorang itu berdasarkan gennya. Generasinya apa? Apakah dia generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi milenial kan? Atau generasinya baby boomer kan begitu. Nah, dari situ akhirnya orang bisa melakukan segmentasi dengan baik, yaitu berdasarkan cohort. Nah, setelah kita melakukan segmentasi berdasarkan cohort, baru kita mulai memilih. Jadi istilahnya segmentasi itu adalah dari pasar yang begitu luas, kemudian kita pilah-pilah kan begitu. Dengan kita pilah-pilah, akhirnya kita bisa memilih. Nah, segmen mana yang potensial untuk target produknya kita. Nah, kemudian setelah kita memilah, setelah kita menentukan targetingnya, baru di situ kita bisa memposisikan produk kita yang tepat di segmen yang tepat. Karena kalau kita tidak melakukan targeting dengan baik, maka positioning kita adalah ke seluruh market. Nah, kalau kita positioning ke seluruh market, itu maka strategi kita itu seperti menggarami air lautan. Nah, ketika kita menggarami air lautan yang asin, maka tidak ada gunanya kita melakukan positioning, kan begitu. Itu kira-kira gambaran Ibu tentang STP. Oke, baik. Nah, sekarang saya beralih ke Pak Agung nih. Ya, Pak, tadi ya, segmen mana yang harus kita pilih gitu ya. Nah, tetapi tadi Pak, kalau kita sudah memilih satu segmen, lalu kita kan harus mengkomunikasikan kepada segmen tersebut nih Pak. betul. Biasanya kan promosi gitu ya. Ya. Nah, kalau di New Paradigm ini kira-kira promosinya gimana ya Pak? Oke, jadi memang kemudian menjadi dari tanda petik tradisional kemudian menjadi lebih modern. Nah, yang disebut modern tadi berhubungan dengan teknologi, karena sekarang digital marketing ya orang kemudian mengaitkan dengan sosial media atau segala sesuatu yang berhubungan dengan internet lah. Jadi melalui mungkin dapat dikatakan bahwa promosinya sejalan juga dengan saluran distribusinya, karena dari internet ini kita bisa masuk ke segmen-segmen yang bisa kita tuju tadi. Katakanlah dengan sosial media yang Facebook saja misalnya ya, contohnya ya, saya sebut brand aja Facebook, itu juga kita bisa mengalokasikan kebiasaan orang atau tadi generasi yang diberi contoh oleh Pak David tadi, apakah juga akan mengakses pada jam tertentu misalnya gitu ya, pada usia-usia tertentu, jam-jam sore, usia-usia yang lebih senior, generasi yang lain mungkin akan mengaksesnya malam hari. Nah, ini yang kemudian memilihnya juga bisa dari itu. Jadi lebih spesifik lagi seperti itu. Belum mungkin kalau sekarang orang email juga sudah mungkin katakanlah kuno, sekarang mungkin dengan cara-cara yang lebih dikemas dengan cara berbeda. Walaupun menurut kita ya di lapangan email pun juga belum ketinggalan zaman. Sosial media pun juga bisa dibagi-bagi lagi berdasarkan klasifikasinya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita kepada customer itu sekarang kaitannya dengan digital gitu Pak. Betul. Ya. Harus bisa memanfaatkan digital dengan baik kira-kira gitu ya. Karena semua orang sekarang sudah berhubungan dengan digital. Artinya memang sudah menjadi kebutuhan lah. Dari bangun tidur kita aja sudah yang dicari
gadget kita Bu, gitu kan kira-kira begitu. Iya betul Pak. Kalau kita ketinggalan handphone rasanya setengah mati Pak. Baik, sekarang saya beralih ke Pak David. Pak David, kita sudah bahas produk di era New Paradigm ini, kemudian kita sudah bahas juga tentang promosi. Nah sekarang apakah kalau harga Pak, P yang berikutnya nih, price gitu ya, ini di era New Paradigm ini juga berubah Pak? Iya. Nah, untuk terkait dengan harga itu sekarang itu paradigmanya itu berbeda. Jadi penentuan harga itu tidak lagi berdasarkan cost plus ya, cost plus bahan-bahan yang kita pakai, atau penentuan harga itu berdasarkan kompetitor best pricing strategic. Itu tidak lagi seperti itu. Jadi kita lihat kompetitor harga berapa, kita harganya berapa. Atau kita bahkan menggunakan strategi harga customer best pricing. Jadi berdasarkan market itu berapa. Ternyata sekarang di New Paradigm ini itu berkembang strategi harga yang disebut dengan pay what you want. Jadi silakan Anda membayar sesuai dengan harga yang Anda harapkan. Jadi misalnya kalau kita lihat berjalan ke Amerika, itu ada satu toko namanya Panera. Nah Panera itu adalah satu toko roti kan begitu. Dia awalnya hanya satu outlet saja, yaitu dengan menerapkan strategi harga pay what you want. Ternyata dia bisa menjadi 6 outletnya. Nah menariknya bagaimana? Jadi strateginya dia dengan menerapkan pay what you want itu adalah ini. Jadi di sana dikasih harga targetnya. Jadi misalnya harga 10.000, 20.000 itu harga targetnya. Terus ketika dia sudah mengambil, terus kemudian pada saat bayar ke kasir, kasir hitung harganya berapa. Misalnya totalnya $100. Ketika totalnya $100, nanti ada kotak. Nah kotaknya itu adalah silakan dia mau bayar berapa. Kalau bayar $50 ya nggak apa-apa juga. Bayar $150 ya nggak apa-apa juga. Tapi dia kasihkan harga standar adalah $100 kan begitu. Itulah yang dimaksud dengan pay what you want. Dan ternyata pay what you want ini itu sangat berkembang dan itu dilakukan oleh LinkedIn gitu. Nah, LinkedIn itu ternyata menerapkan harga pay what you want. Jadi dia menerapkan harga standar. Jadi awalnya tuh free, tapi ketika dia akan mengambil, oh saya mau supaya besok saya wawancara sama direktur SDM saya tahu itu profilnya seperti apa. Terus nanti kompetitor saya yang akan sama-sama wawancara itu mappingnya seperti apa. Nah dia bisa membayarkan lebih. Nah itu yang disebut dengan pay what you want. Nah itu Ibu. Oke, berarti pay what you want itu sesuai dengan keinginan customer gitu Iya. Pak ya. Jadi tidak dimasukkan semua komponen, tetapi tadi apa yang diperlukan oleh customer. Kira-kira gitu. Mungkin Ya. Pak Bimo mau nambahkan? Ya Silakan. betul. Jadi memang kalau dalam konsep sederhana mungkin kita bandingkan dengan nilai Bu ya. Jadi nilai kan gampangnya seperti benefit dibagi cost gitu ya. Atau benefit ini adalah feature-feature. Jadi ketika makin tambah feature-nya, saya kira benefitnya makin tambah, nilainya makin tinggi dan harganya pun juga tinggi. Nah ini tergantung kebutuhan juga. Apalagi sekarang era digital mungkin orang juga bisa memesan barang sesuatu berdasarkan kebutuhannya dia. Jadi ada banyak choice-nya dengan harga yang berbeda. Ini juga merupakan, kita bisa pilah-pilah lagi dalam segmen beda-beda lagi ya Pak David ya kira-kira ya. Jadi bisa dibagi-bagi lagi. Nah ini cukup menarik juga, artinya begitu banyak feature yang ditawarkan. Saya pikir dengan harga tadi mungkin bukan hanya cuman HPP ditambah profit ya, tetapi berapa sih kita bisa jual sebetulnya itu konsep yang cukup menarik lah. Itu artinya kita juga tidak hanya melihat cost production tetapi juga melihat kompetitor maupun kemampuan market untuk membeli. Saya kira itu Bu. Ya, berarti cukup menarik Pak ya. Pay what you want ya, sehingga customer bisa mengukur kebutuhannya seperti apa dan dia siap untuk
bayar seperti itu. Ya, termasuk mungkin aplikasinya kalau makanan seberapa porsi misalnya gitu ya, mungkin juga Oke. akan Atau bisa mungkin toppingnya, Pak. toppingnya. Nah, Iya kan? makanya ada feature-feature yang Oke. itu. Oke, baik. Nah, kemudian kita sudah bahas dari produk, kemudian promosi, kemudian price ya. Nah, sekarang kalau dengan placementnya atau distributionnya kira-kira gimana Pak David di era New Paradigm ini? Ya, untuk strategi placementnya itu kita bisa menarik ya. Ada dua konsep penting ya di sini. Yang pertama adalah beli vs informasi. Jadi dalam beli dan mencari informasi itu ada dua konsep. Konsep yang pertama itu dikenal dengan showrooming. Nah, showrooming itu artinya orang melihat secara offline, tapi membelinya adalah online. Nah, itu disebut dengan showrooming. Kemudian yang kedua itu adalah web roaming. Nah, web roaming artinya orang membeli itu di web, orang mencari informasi itu di web, tapi membelinya di toko fisik, di toko offline. Nah, itu jadi ada dua konsep. Yang pertama namanya showrooming, yang kedua namanya web roaming, kan begitu. Nah, jadi kalau dulu itu kan orang belinya di internet, cari informasi di internet. Tapi sekarang itu antara beli dengan informasi itu menjadi berbeda. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu antara digital dengan fisik itu juga terjadi perpaduan. Jadi kalau biasanya kalau distribusi itu biasanya langsung ke outlet-outlet saja atau distribusi langsung ke internet channel. Tapi kali ini antara fisik dengan digital itu harus dijadikan satu untuk proses distribusi. Nah, itu yang dikenal dengan namanya omnichannel. Jadi itu contohnya kalau biasanya buku Amazon itu tadinya adalah online. Tapi hari ini kalau kita perhatikan dia punya toko offline-nya. Jadi dia selama bertahun-tahun tidak pernah punya toko offline, tapi hari ini dipaksa dalam paradigma baru mereka harus punya offline-nya juga. Nah, jadi omnichannel itu menjadi pilihan buat para pengusaha sebetulnya. Seperti itu, Ibu. Iya, silakan Pak Agung. Ya, jadi memang betul yang terjadi dalam bahasa mudahnya adalah hybrid gitu ya, campuran. Nah, tinggal kita menyetel mana yang lebih kuat, apakah katakanlah dengan barang-barang yang harus disentuh itu kira-kira konsumen ya berarti mungkin harus benar-benar menyentuh dulu baru membeli, kira-kira itu. Atau mungkin orang yang lapar mata aja berarti bisa secara visual ditunjukkan kepada konsumen kita sehingga untuk tertarik membelinya lebih besar karena secara visual saja sudah ada. Tapi ya konsep tadi yang saya sebut lebih mudah adalah hybrid ya, campuran tadi memang menjadi tren lah. Saya kira itu juga kita harus melihat juga barangnya, harus melihat juga marketnya, kira-kira barang atau jasa ini mana yang lebih berat, apakah secara offline atau online gitu. Nah, itu memang perpaduan yang menarik, tinggal kita mengaturnya lah itu. Masih. Jadi cukup menarik ya. Artinya sekarang ini omni gitu Pak ya. Hybrid gitu ya. Nah, artinya mereka yang di awal hanya punya toko fisik harus bergerak ke online juga. Karena ada customer yang setelah melihat fisiknya tapi pengen belinya secara online. Dan tadi ada konsep kedua, customer melihatnya di web tetapi pengen belinya di toko fisik. Nah, sehingga Amazon pun harus membuat sekarang toko fisik. Nah, Pak David, ini di depan kita ini kan banyak stand-stand dari para entrepreneur baru gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, ini kaitannya
apa ya dari Universitas Ciputra? Karena saya lihat di sana ada Modified Design Thinking, MODIS gitu. Kira-kira bisa diceritakan singkat, Pak? Ya, sebetulnya stand-stand yang ada di sini, ini adalah stand-stand hasil pelatihan ya. Dan pembinaan yang dilakukan oleh Universitas Ciputra, khususnya dari program studi Magister Manajemen, itu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu lewat pendanaan Kedereka, kemudian dari hasil matching dari hasil platform dari Kedereka, kemudian didanai dengan program matching fund itu. Nah, di Modified Design Thinking ini kita menerapkan 5 langkah. Jadi langkah yang pertama, ini adalah teman-teman UKM di sini, itu kita berikan market insight. Jadi mereka itu mulai mengeksplorasi. Jadi produk-produk mereka, terus kemudian tren-tren yang terbaru itu seperti apa. Nah, kemudian setelah dia melakukan eksplorasi, kemudian masing-masing teman-teman UKM ini itu mulai membuat desain. Nah, dari hasil desain tersebut, tahap ketiga adalah mereka membuat prototipe. Nah, dari hasil prototipe tersebut masuk tahap yang keempat, yaitu kita testingkan prototipe tersebut ke market kan begitu. Nah, ketika kita melakukan testing ke market, kemudian langkah yang terakhir itu adalah kita melakukan komersialisasi. Jadi tahap ini adalah tahap komersialisasi, di mana hasil dari para UKM melakukan market insight, hasil dari mereka melakukan prototipe dan uji prototipe, hasilnya adalah hari ini yang kita bisa saksikan dan kita bisa nikmati bersama. Dari masukan-masukan nanti itu akan digunakan oleh teman-teman UKM ini untuk improve produknya mereka. Jadi di sini mereka belajar bagaimana merespon apa yang diharapkan oleh customer itu secara cermat dan cerdik kan begitu. Sesuai dengan konsep new paradigm in marketing. Demikian Ibu. Oke, baik. Nah, ini cukup menarik ya. Di depan kita ini ada beberapa stand. Nah, maka saya ingin mengundang nih kepada Pak Agung dan juga Pak David. Kita akan coba keliling untuk kunjungan ke stand-stand sambil mungkin memberikan masukan-masukan kepada setiap stand terkait produknya. Karena tadi Bapak bilang ada beberapa rangkaian tahapan. Nah, kita coba nih. Untuk itu saya akan mengundang Pak David dan Pak Agung untuk kita turun ke bawah dan kita akan menuju ke masing-masing stand. Selamat malam Pak. Iya, boleh saya membawa Pak David dan Pak Agung ya. Kita akan bertanya atau Pak David dan Pak Agung akan memberikan masukan-masukan terkait produk dari Bapak. Boleh memperkenalkan diri, silahkan. Terima kasih Pak David, Pak Agung, berarti kami dari perusahaan Osu Nuswantara, kita punya produk untuk segmen retail, itu kopi Osu yang Robusta sama Excelsa. Nah, ini kelebihannya adalah kita beda dengan beberapa punya pabrik kopi pabrikan seperti merek-merek yang ada, itu kita pakai kopi yang roaster Bu, bukan pakai mesin yang pabrikan. Jadi taste dan spesial fruit kopinya keluar sedikit walaupun itu. Nah seperti itu Bu, kita kelebihannya pembeda dengan kopi-kopi retail yang di pabrikan tersebut. Monggo Pak. Silahkan mungkin Pak Agung mau memberi masukan mungkin terkait dengan nama Pak, mungkin bisa packaging. dijelaskan yang Excelsa dan Horeca ya. Iya Pak, ini memang kopi Osu itu, ini Horeca itu hotel, restoran, kafe Pak. Jadi memang targetnya kita itu sebenarnya kopi yang standar dari hotel, restoran, kafe. Jadi biar para customer itu merasakan kopi rasa kafe itu di rumah.
Jadi kita ada perbedaannya seperti itu. Dan kedua yang Excelsa itu banyak yang peminum kopi tapi yang nggak suka dikasih gula Pak. Jadi gimana kopi nggak dikasih gula itu tetap enak, nggak pahit, gitu aja targetnya. Jadi kan biasanya kalau minum kopi kok pahit, harus kan dikasih gula. Nah ini targetnya untuk pasca corona ini kan banyak yang suka kesehatan. Jadi kita arahnya seperti itu. Jadi ke arah untuk yang retail customer itu menikmati kopi enak tanpa gula. Mungkin kita dari desainnya mungkin ada masukan atau apa, kami sangat senang hati. Itu Pak. Memang konsepnya satu ini berapa gram Pak? 100 gram Pak. 100 gram ya. Kalau 100 gram ini bisa untuk buat berapa kali kopi? 10 kali kopi Pak. 10 gelas? Iya. Nah, ada produk yang lebih kecil lagi, kalau 10 artinya sachet kecil-kecil lagi nggak ada. Ini baru hanya iya. satu packaging ini ya? Iya Pak, paling kecil. Kalau kita buat saset yang kecil-kecil kosnya akhirnya Lebih jatuhnya tinggi mahal ya, Pak. kosnya ya. Iya, mungkin kalau kita cetak seperti beberapa produk pabrikan itu sumber daya kita yang belum siap. Oke. Kan tidak satu kali buka langsung bisa ada Iya, ditutup kembali, ada bisa silnya tutup ya? kembali. Ada silnya ya? Jadi kita hanya mungkin 100 gram aja biar cepat habis Pak. Jadi seperti Cepat itu. habis dan beli lagi ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Yang berikutnya mungkin dari Baik Pak, saya komentar untuk yang kopi ini Pak ya. Nah sebetulnya untuk desain kopi itu ada 3 warna yang cocok untuk packagingnya. Jadi biasanya itu warnanya putih, hitam, dan merah. Biasanya itu, tapi Bapak memanfaatkan warna hitam dan putih. Nah targetnya Bapak itu adalah untuk masuk ke kafe-kafe kan. Nah kenapa Bapak tidak membuat yang kemasannya besar Pak? Jadi misalnya yang langsung 1 kilo atau 2 kilo. Karena nanti packagingnya jadi lebih murah. Di samping lebih murah, terus nanti Bapak punya peluang lebih besar. Nah kalau 1 kilo ada, Bapak nggak bikin 5 kilo. Nah 5 kilo, nah itu dengan 5 kilo tadi, otomatis kita bisa menjual, itu bisa lebih murah dan kita rangsang, kan kita arahnya ke B2B loh Pak. Otomatis mereka akan beli lebih banyak lagi. Tidak harus kecil-kecil seperti ini. Nah itu, iya, nah itu. Ini berapa kiloan Pak? 1 kilo ya Pak? Kalau yang ini kemasan 500 gram Pak. Oh. Biasa transaksi 1 kiloan. Iya. Jadi kalau yang ini untuk kita selama corona itu yang laris untuk warkop Pak. Iya. Jadi selama corona itu kafe banyak yang tutup, kami akhirnya pendapatan turun drastis. Iya. Yang warung warkop kok tetap ada pendapatan. Jadi kita mulai fokus ke arah warkop. Kemasannya kita buat sedikit agak murah Pak. Jadi biar kelihatan murah pakai plastik. Sebenarnya kan kopi untuk plastik kan nggak dianjurkan. Iya. Tapi karena biar kelihatan murah aja. Iya. Dan ini untuk kafe, hotel, restoran, ini kemasannya standar, kita pakai aluminium foil. Gitu Bu. ya, Yang standing ya Pak? Iya Pak, standing. Bapak kenapa nggak buat yang flat Pak? Bawahnya sini. Ada rencana seperti itu Pak. Ya itu kan pakai mesin langsung auto. Iya. Ya jadi Pak mesin auto play pakai PS pakai itu langsung sama ininya. Ada rencana seperti itu. Aluminium foil kan kelemahannya satu itu nggak cocok untuk bahan yang sifatnya asam Pak. Iya. Karena kalau dia sifatnya asam itu aluminium foil bisa rusak Pak. Terutama plastik Pak. Iya. Iya, jadi kalau Iya. kalau aluminium foil masih bagus. Tapi kalau plastik ya nggak bisa Pak. Iya. Tapi custom itu kalau kelihatan mahal sudah ngelihat itu aja takut Pak. Itu yang kami ini kan. ya. Jadi produk kami dari lauk ini adalah memproduksi abon ikan roa. Jadi abon ikan roa yang kami produksi ini berbeda dengan abon ikan roa pada umumnya. Abon ikan roa yang kami produksi ini kami menekankan untuk rasa yang lebih gurih dan tekstur yang lebih kering. Dan juga kelemahan yang biasanya ada di abon ikan itu biasanya adalah rasa amisnya yang masih tertinggal. Karena kami tahu banyak orang yang tidak suka rasa amis, karena itu kami buat yang lebih kering. Sehingga menghasilkan abon yang teksturnya dengan lebih kering dan juga tidak amis. Seperti itu Bu. Oke, berarti kelebihannya
lebih kering Ya, betul. dan tidak amis Ya, betul gitu sekali. ya. Kemudian dari packagingnya, Ya, jadi ini adalah packaging yang kami siapkan untuk pameran ini. Karena selama kami mengikuti program Modis ini, kami menghasilkan 2 varian baru. Sebelumnya kami hanya punya varian original saja, tetapi melalui program Modis ini kami mendapatkan 2 varian baru, yaitu abon ikan roa dengan kremesan dan abon ikan roa dengan bawang goreng. Nah, harusnya kami menjualnya seperti ini. Ini adalah bentuknya untuk masing-masing 150 gram, tetapi untuk selama pameran ini kami menjualnya dalam bentuk sasetan seperti ini. Jadi di dalamnya ini ada 10 bungkus yang masing-masing 15 gram untuk sekali makan. Ya, silakan Pak. Ya ini jadi nanti di dalamnya kita menamakan ini kemasan komplit set. Jadi di dalamnya ada 3 rasa, ada 3 varian, mohon maaf. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk orang sekali makan karena mereka biasanya kalau sekali makan bingung mau seperti apa. Ini kita sudah bungkus untuk sekali makan untuk 1 sampai 2 orang. jadi lebih praktis Pak Ya, ya. betul sekali, Bu. Kita setelah sekali makan, Sekali nggak makan. perlu simpan-simpan Ya, lagi. betul, Bu. Oke. Contoh ya, atau sudah aslinya begini? Yang ini masih prototipe, tapi kita sudah masih sudah prototipe. bisa dijual untuk orang beli seperti itu. Nggak, artinya ketika orang itu melihat ini isinya apa, ada tulisannya atau justru malah kelihatan produknya Pak? Ini untuk sementara waktu kita masih bedakan dengan warna. Jadi untuk membedakan isinya ini yang varian original kah, varian yang bawang goreng atau varian yang kremesan kita sudah jelaskan ketika mereka membeli. Tetapi mungkin kedepannya kita akan buat kemasan yang orang tidak perlu melihat warna lagi tapi langsung tahu, oh ini yang versi kremesan, ini yang versi original seperti itu Pak. Yang lagi saya tes market ini produk. Yang pertama coklat, yang kedua choco vanilla, yang ketiga strawberry, semua untuk premix minuman. Kalau biasanya produk-produk semacam ini selain untuk minuman juga bisa digunakan untuk es krim, untuk snack juga bisa, untuk langsung dimakan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Keunggulan utama kita yaitu pada bahan-bahannya berkualitas. Kemudian harganya nggak mahal-mahal amat untuk bahan-bahan berkualitas. Dan yang terpenting itu sehat. Sehat di sini kalau untuk yang coklat sama coklat vanilanya, itu kita mengandung serat tinggi. Karena kita creamernya pakai creamer khusus yang depannya F itu. Kemudian coklatnya pakai coklat yang memang benar-benar berkualitas, bukan coklat-coklat biasa yang sisa-sisa kulit-kulit coklat gitu Pak. Jadi coklatnya benar-benar 100% coklat, biji coklat yang sudah diproses menggunakan proses metode alkalis. Kalau biasanya kita minum minuman semacam ini di ice blend ya, itu di tenggorokan sakit batuk atau serik. Nah, karena saya orangnya sensitif, super sensitif, jadi kalau minum kayak gitu 1 gelas aja biasanya batuk. Nah, jadi saya kembangkan produk semacam ini selain karena memang ada yang pesen, juga ya kenapa nggak sekalian gitu dibuatkan yang bagus. Kan percuma kalau kita cuman buat ala kadarnya. Begitu ceritanya. Jadi ini produknya langsung diseduh, disuang atau jadi untuk bahan baku produk berikutnya. Kalau diseduh langsung bisa, ini contohnya tadi saya seduh pakai susu. Kalau kemarin kan pakai air dingin. Mungkin bisa dicoba Pak. Ya, monggo Pak. Yang ini strawberry. Itu kalau nggak coklat vanilla, coklat Pak. Saya lupa karena tadi juga tidak bawa label. Kalau mau lebih jelas, itu kita cium baunya saja. Kalau vanilanya pasti kerasa. Ini coklat vanilla. Yang ini kalau lihat warnanya bisa. Harus dirasa ya. Kalau cuma lihat warnanya coklat vanila sama coklat sama saja. Jadi begini Pak, kalau di dalam dunia percoklatan, kalau warnanya terlalu mendekati hitam, itu termasuk pada kategori produk berkualitas rendah. Itu persepsi pasarnya. Tapi kalau
kita coklat muda nggak sampai coklat, mungkin sampai coklatnya kayak kayu ini, itu coklat berkualitas tinggi, itu persepsi pasarnya. Jadi saya nggak tahu ini dari mana, cuman ya saya terapkan saja. Ini yang coklat vanila Pak, ini yang strawberry. Kalau mau nyoba terserah, kalau nggak mau coba ya nggak apa-apa. Silahkan Pak Agung kalau mau komentar. Terima kasih Ya. Pak. Kalau makin gelap makin Kalau makin gelap, semakin hitam Pak. Kalau Ya. ini semakin ke arah hitam, itu persepsi pasar coklatnya itu coklat berkualitas rendah. berkualitas rendah. Iya, Padahal dark coklat kan? dark coklat itu kan banyak macamnya Pak. Yang dark coklat 70% itu aslinya bukan 70% lagi, itu sudah lebih rendah lagi, terus dicampurin yang macam-macam, contoh cokomalt, terus essence, gula, yang pasti pemanis buatan. Kalau saya pakainya coklat yang 100% Pak. Jadi bukan yang asal dark Jadi coklat, ini- kadang nggak jelas gitu. Ini terobosan makin warnanya makin gelap, makin hitam, tapi kualitas malah justru makin bagus. Kalau ini sih kita nggak pakai pewarna Pak, saya jujur aja Enggak, kalau maksudnya packagingnya yang Oh. makin gelap atau ini kan ada karena pertimbangan? waktu itu orang-orang kan yang di Surabaya saat ini tuh lebih suka cari kopi. Ya. Jadi saya pikir kenapa nggak dimiripkan kopi aja kan. Kalau orang mau di kafe beli kopi, masa nggak beli coklat sekalian, kan coklat kan juga bahan untuk bikin cappuccino, mocha, tiramisu dan lain-lain. Masa kopi-kopi terus. Kadang di kafe-kafe Jawa Timur itu mereka bilang customer itu juga mulai bosen sama kopi-kopi. Ya. Cari yang smoothies, terus Ya. cari jus lah atau apa begitu. Ya, saya setuju. Memang kemudian ke flavor lagi ya Pak ya, varian ininya. Ya, kalau ke kafe memang sudah mulai bosen cari malah teh atau coklat. Ya. Oke, sukses. Oke, Makasih. makasih, Pak. Ya. Kita akan mengunjungi Sambal Brinto. Oke, selamat malam. Gak apa-apa Pak, monggo Pak. Malam Pak. Silakan. Jelaskan. Ini kita dari CV Brinto, kita punya 6 varian sambal pada awalnya. Semua sambal kita adalah sambal seafood, jadi kita mengangkat budaya Lamongan Pak. Lamongan itu kan terkenal dengan sambal, terus terkenal dengan seafoodnya juga, makanya kita bikin sambal seafood. Tetapi seiring perkembangan minat customer, akhirnya kita ada varian-varian baru seperti sambal hijau, ada sambal bawang. Terus kita juga kerjasama dengan teman UKM yang punya produk telur asin, jadinya sambal telur asin. Itu pertama di Indonesia. Terus sekarang dengan pendampingan dari Universitas Ciputra, program Kedaireka, kita membuat 5 produk baru. Ada dendeng cumi, ada sayap ayam, ada sambal oseng ikan asap, ada sambal mentah, dan ada sambal kemangi. Itu 5 produk kita. Tetapi sayap ayam sendiri ada pengembangan beberapa varian. Ini yang kita bawa kemarin, yang prototipenya ini muntilan. Tetapi nanti ada barbecue, ada bakar madu, ada rica-rica, dan lada hitam. Ada 5 varian lagi. Dan ini desainnya sudah ready semua. Tinggal kita uji coba lagi. Begitu Pak. Ini produk yang baru, bisa diicipi. Kalau dulu produk kita punya segmen sendiri untuk penyita pedas, tetapi kalau produk yang baru ini kita nggak begitu pedas. Biar teman-teman yang tidak suka pedas tetap bisa menikmati sambal kita. Pak, ini kan biasanya untuk apa? Untuk pembuatan dari itu kan ada mengeluarkan apa? Gas ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita kemasannya pakai botol plastik, nah botol plastik seperti ini, itu kan kadang-kadang kalau gasnya tekanannya tinggi,
itu membuatkan tempatnya itu jadi peot, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan seafood, itu kemudian kandungan airnya itu tidak betul-betul kering, itu nanti akan keluar jamur kan Pak. Nah itu. Ya benar. Nah terus kemudian itu kira-kira bagaimana Bapak mengatasi, ataukah sekarang tidak Bapak sudah terbebas dari permasalahan-permasalahan seperti itu? Dulu awalnya sambal kita nggak pakai pengawet Pak, jadi kita bertahan 3 bulan, 2-3 bulan. Tetapi karena perizinan PIRT sudah muncul, memang kita diwajibkan untuk pengawet. Fungsinya bukan untuk mengawetkan makanan, itu fungsi kedua. Tetapi fungsi utamanya adalah untuk melindungi konsumen dari keracunan. Karena semua makanan kemasan itu kan harus aman untuk dikonsumsi. Tentunya kita menggunakan pengawet yang food grade dan sesuai dengan takaran Dinas Kesehatan. Dan kita tidak pakai takaran Dinas Kesehatan, kita pangkas separuhnya. Makanya sambal kemasan kita rasanya tetap seperti sambal homemade dan aman dikonsumsi. Karena pada dasarnya kita tidak pakai pengawet pun kita sudah awet. Nah, itu kita mengakali dengan cara pengawet alami termasuk minyaknya yang banyak, terus proses pembuatannya harus sesuai dengan SOP. Ada metode-metode yang kita terapkan sehingga produk ketika menjadi sambal kemasan itu bisa awet dan tahan lama. Kita menerapkan untuk jangka waktu pengawetan masa expirednya 4 bulan, tetapi sebenarnya sambal kita bisa bertahan 6 bulan. Cuman kita batasi 4 bulan kita tarik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas Sama-sama. penjelasannya. Baik, kita akan mengunjungi stand berikutnya. Stand berikutnya adalah Gangsar, legenda sejak 1981. Selamat malam Pak. Bisa dijelaskan mungkin Gangsar ini produknya apa? Dari kita Gangsar di sini udah tumbuh dari tahun 1981 akan sampai seterusnya. Kita akan terus mengembangkan produk-produk baru kita semakin dan rasanya akan tetap sama. Rasanya akan tetap sama sepanjangnya tahun. Jadi kita nggak akan merubah rasa awalnya gimana. Jadi kita produk yang kita keluarkan di sini ada yang lebih menonjol yaitu kacang atom. Iya, kacang atomnya ini. Iya. Jadi Ada, produk unggulannya adalah kacang atom ya? iya, produk unggulan kita ada 3. Sama kacang atom, kacang panggang atau kacang bangkok, dan kacang telur kita. Boleh tahu ini perusahaannya ada di mana? Kalau perusahaan kita berpusat di Tulungagung, Tante. Tulungagung ya? Iya. Oke. Kemudian kemasannya berarti ada yang dari kaleng, kemudian ada dari Plas, apa? kantong. Poga. Iya, kita juga ada kemasan kardus, Tante. Oke. Di sini. Kemudian selama ini sudah beredar di mana aja? Pulau Kita- Jawa kah atau Kita udah hampir insya Allah hampir se-Indonesia, Tante. seluruh Indonesia? Oke. Sejak 1981 ya. Oke. Nah itu saya lihat selain kacang juga di belakang ada snack-snack begitu. Iya, itu kita juga distributor snack, Tante. Oke. Baik. Nah sekarang berarti yang unggulannya tetap kacang ya? Iya, kita kacang Oke. nomor 1. Oke, baik. Kacang nomor 1. Oke. Ada komentar dari Pak David? Jadi ini kenapa ya pakai kemasannya plastik, bukan yang kaca seperti ini? Kalau kaca itu ini kita Dekat pakai sini. kaca. Kalau kaca kita pakainya buat tester aja ini. Terus kalau yang plastik emang dari kemasannya lebih enak dibukanya. Bukannya nanti lebih cepat ini melempem. Enggak. Ini juga nggak dikasih itu apa? Bukan kasih apa? Kedap-kedap udara loh, yang kayak serbuk gitu. Kemudian disimpan ini jadi penyaring. Jadi kalau ada udara masuk, dia
cerap itu, pakai kertas itu. Oh, kalau itu saya belum tahu. Oh, iya kertas itu biasa kayak roti ada kertasan. Iya, betul. Iya. Kalau yang ini kita baru ini. Kalau pakai kemasan yang yang ini kita masih baru. Jadi kita kan yang pita biasa kita pakai kemasan yang ini sama yang kardus ini, yang kita seringnya. Ini kok sekarang ada kelanting, ada itu. Kita itu distributor kan. Produknya apa Mbak yang dibawa? Dari produk MB Glow, skincare buat kecantikan wajah. Skincare buat kecantikan. Iya. Macamnya apa aja? Bisa dijelaskan? Di sini ada beberapa macam produk kecantikan. Jadi ada face toner yang berfungsi untuk mencerahkan wajah. Jadi yang kulit berminyak dan mudah sekali berjerawat. Jadi mudah untuk menghilangkan jerawat. Itu ada kayak itu apa tuh ya? Kayak ada apa? Apa? Ini bintik-bintik gini apa nih scrub ini? Ini sebenarnya cuma variasinya aja sih sebenarnya. Iya. Ini coba di tangan sini. Oh, boleh. Nah nih, coba. Iya. Ini terus jadi apa? Sini aja. Nah, nanti dia akan meresap ke kulit. Jadi nanti bisa lebih seger sih. Lebih seger. Tapi ini kayak ada mentolnya ya, kayak ada mentolnya apa nih? Bukan mentol itu sebenarnya. Itu dari ini kan ada seperti bunganya itu untuk aromanya aja sebenarnya, Pak. Ini kalau kena luka kelihatannya menyebabkan perih ya? Iya, Kayak gini. Kenapa? iya. Perih itu dari mana? Mengandung alkohol atau apa? Bukan dari alkoholnya. Ini kandungannya karena dia ada anti aknenya. Jadi untuk membunuh kuman-kuman gitu. Jadi memang rasa perih itu hilang karena ini ada anti akne yang untuk membunuh kuman-kuman. Jadi biasanya kalau yang ada rasa perih itu biasanya berarti ada sedikit luka atau apa itu namanya seperti jerawat atau apa, memang biasanya perih. Kalau nggak ada nggak perih sih. Sebenarnya karena pakainya harusnya di wajah, Pak. Oh. Iya. Nah nanti kalau sudah di wajah kan jadi kelihatan glowing gitu. Iya. Tangan saya glowing. Iya. Iya. Jadi yang mana? Ini? Oh ini. Ini itu krim siang, Pak. Krim siang namanya Glow Day Cream. Jadi untuk apa ya? Boleh. Iya. Jadi semuanya untuk glowing. Iya, memang semuanya biar glowing. Ini melindungi dari sinar paparan matahari. Jadi biar nggak langsung terkena sinar matahari. Ini untuk dia apa? Face juga. Iya, memang semua kita buat muka. Iya, buat face semuanya. Ini agak panas kenapa ya? Kenapa? Agak panas kenapa ya? Panas? Iya, enggak ya? Oh, enggak. Saya pakainya nggak ada perasa panas sih. Ini Enggak. jadi kayak foundation ya. Iya, memang. Jadi Memang foundation. enggak. Jadi untuk itu kalau ditambah bedak jadi kelihatan glowing kan jadinya. Iya. Iya, kelihatan lebih putih, lebih cerah. Iya. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Kita akan pindah lagi. Oh ya, thank you Mbak. Ya, selamat malam Ibu. Ya, Ibu boleh dijelaskan ini produknya apa ya, Bu? Terima kasih. Kami dari Kediri Pare, produknya sepatu kulit, tas kulit, ikat pinggang kulit, dompet, dan macam-macam. Pokoknya yang berbahan dari kulit, Ibu. Sudah berapa lama, Bu? Produk kami ini kurang lebih sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Unggulannya apa, Bu? Unggulan produknya apa, Bu? Unggulan produk dari kami yang utama kualitas. Awet dan berbahan kulit asli. Tentunya
dari harga yang bersaing Ibu. Jadi kita bisa buat yang lebih murah tapi enggak murahan gitu maksudnya. Tetap bahannya kulit, berkualitas yang bagus tapi harga menjangkau. Harga terjangkau, kualitas bagus. Iya. Kira-kira gitu ya Bu Iya, ya. iya. Semua produk dari kulit. Dari kulit. Oke. Ibu. Mereknya kita pakai Legacy Pak. Legacy, ada IG-nya Legacy Leather Art. Ini dari Kediri Pare Pak, dari Kediri Pare. Kulitnya dari kulit sapi Bapak. Terima kasih Bu. Iya, kita juga melayani custom, bisa bawa model sendiri. Iya. Keren-keren ya anak muda nih. Ini ada ini Pak, untuk yang trail bot itu Pak. Iya. Coba Bu ambilin Bu. Yang ini. Kita lihat. Untuk sepatu trail. Kalau gini ini jual berapa Bu? Kalau sepatu trail yang full kulit ini Pak, 1,5. Nanti bisa custom pakai nama inisial apa gitu bisa. Ibu di dekat mic-nya dia ke atas sini ya. Iya. Bisa custom inisial apa grupnya, biasanya kalau trail kan begitu. Ada klubnya ya. Ada klubnya. Ini desainernya siapa Ibu sendiri? Desainernya kalau sekarang anak Pak, kita sudah. Keluarga ya. Iya, 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 iya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Sukses ya. Amin. Iya. Sekarang yang digemari anak-anak muda sekarang itu Pak. Ada yang pendek, sneaker. Sneaker ini yang pendek, yang ini yang Converse. Kalau ini lebih spesial lagi Pak. Pakai solnya. Iya, pakai ban mobil. Iya. Ini juga anti slip nih Pak. Iya. Kalau ini agak mahal Pak, karena prosesnya ini, proses pembuatan solnya. 1.100.000. Iya. Ukurannya ada 43, 42. Kalau pengen yang gede bisa pesan Pak. Iya, custom. Nggih. Baik. Iya, iya Pak. Nggih, terima kasih. Terima kasih Bu, Sama-sama. mari. Baik, kita akan menuju ke stand berikutnya. Grand Natural Resources. Selamat malam Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya? Boleh dijelaskan apa produknya? Pak Agung mau diuji sama Pak ini. Mau jelas. Mau didemokan. Iya, kami dari Suryagra Teknik dengan produk Grand Natural Resources brand kami. Dan alhamdulillah sudah dipatenkan Bu, sudah di Menkumham. Kami bergerak di bidang air kesehatan Pak Agung, jadi air heksagonal. Mungkin kalau Pak Agung tahu di pasaran itu merek Milagros, nah itu heksagonal. Cuman kami pabriknya Pak, kalau Milagros kan MLM Pak, mahal 600 mili 35.000. Nah kalau ini pabriknya bisa memproduksi air seperti Milagros Pak. Bahkan insya Allah lebih. Nah, ini juga bisa untuk terapi Pak, jadi ini seperti ini. Pak itu Pak. Ini mau diamputasi orang Bangkalan Pak, usia 70 tahun. Alhamdulillah setelah 3 bulan di treatment, jadi minum sama disemprot air ini, nutup nggak jadi diamputasi Pak. Ini bisa untuk terapi segala penyakit Pak. Kalau emah bagus, ini beliaunya sudah merasakan manfaat air kami. Nah sekarang ya ini meskipun alatnya kecil tapi tahapannya banyak. Nah berkat program modis ini jadi modified. Kalau alat kami sebelumnya seperti itu bentuknya. Jadi bahan baku dari air PDAM ataupun air sumur
jadi air minum. Setelah melalui proses, kita berubah jadi ini Pak. Jadi ini cukup simpel. Nah ini bahan bakunya langsung air AMDK. Jadi Aqua atau Cleo masuk ke sini keluar jadi air kesehatan Pak. Nah ini untuk bahan-bahannya ini kita ada Vir. Ini kalau rokok Pak ditaruh sini 5 menit sudah ampang. Jadi airnya ada sinarnya bisa netralkan racun. Kalau buat masak nasi bisa sampai 3 hari tidak basi nasinya Pak. Nah sekarang kita demokan. Bapak jual airnya itu atau jual alatnya? Dua-duanya. Kan orang harus nyoba airnya dulu Pak sebelum beli alatnya. Nah terus juga dari hasil dari program modis ini kita bentuk dispenser Pak. Jadi di sini modifikasinya. Nah, ya. Jadi nanti area yang keluar ini sudah jadi heksagonal Pak. Mungkin lebih anunya mantap biar kita demokan. Monggo Pak minta. Sebentar. Tahan sekuatnya Pak ya. Tahan sekuatnya. Saya buka Pak ya. Sekarang makanya buka gini Pak. Agak geser Pak. Tekan ke bawah. Tahan Pak ya. Dulu. 1, 2, 3 tekan Pak. Ini punya keseimbangan tadi kan goyang Pak ke kiri. Ini ada sekali merahnya. Ini bahan batu-batu seperti kayak kalung Pak. Kalau kalung itu kan macam-macam Pak. Ada yang gimsayong, ada yang germanium. Kita di dalam ini ada germaniumnya Pak. Nah, sekarang kita demokan lagi. Setelah cukup ditaruh sampingnya aja. Sekarang tangannya tekan sekuatnya Pak. Beda loh. Nanti ini kalau saya ambil lagi sekuatnya jadi tangan. Bagaimana Pak Agung? Fit or not? Gimana Pak ya? Silakan Bapak bisa minum dulu. Oh iya. Dengan kalau yang heksagonal yang teknologi Jerman yang orang pakai semacam apa namanya Kaca. prisma kaca Iya, ya. betul. Itu sebetulnya kalau boleh saya bilang itu masih teknologi Vir aja Pak yang dipakai. Vir for infrared. Oh. Iya, jadi kalau kami lengkap Pak, makanya saya sebut ininya heksagonal plus Pak. Ada plusnya. Kenapa? Karena selain Vir, kita ada bioenergi. Tadi itu bioenergi Pak. Alkalainya juga. Kalau yang dari Jerman enggak bisa Pak naikkan pH. Kalau alat kami bisa sampai 9 Pak. Heksagonal terus nano. Nah ini apa? Bisa dirasakan mungkin. Mohon maaf. Ini airnya nano Pak. Iya. Langsung meresap ke tubuh. Ini kalau dibuat kosmetik bagus sekali Pak. Jadi ada perusahaan Langsung hilang Pak. Tadi Bapak pakai apa? Pelembab di sana. Ini satunya. Coba Pak yang Coba sini Pak ditembak. Coba Pak, saya Pak tembakin Pak yang tadi Pak. Nah. Langsung hilang ini. glowing lagi. Nah itu bedanya Pak. Monggo diminum dulu Pak biar tahu. Langsung kuat Pak. Oh enggak segini aja. Loh, boleh Pak. Sedikit aja. Nanti Gelas. yang sudah dibuka aja Bu. Oh enggak apa-apa ini Pak. Ini nanti buat Bapak bisa dibawa pulang. Iya. Kayak Bawa aja kalau gitu. seperti Pak ini kemarin minum langsung Pak. Iya biar tahu Pak. Bawa nanti ya berarti ya. Oh Iya, iya. nanti saya dibawa sama Bapak. Kasih. Saya sering minum yang Jerman. Jerman yang itu. Oh iya nanti bandingkan aja Pak. Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Airnya smooth Pak, jadi
Dan Beda kalau kalau Jerman Bapak itu rasakan. kan Pak alatnya tidak bisa merubah dari air AC Pak. Kalau itu air AC Di jadi Pelindo itu air AC-nya Pak, diproses jadi air minum. karena satu hari Ah. ada 2.000 liter ya Pak ya. Iya. Terus Kami dirubah masang jadi air 2 minum. unit Pak di Pelindo. Jadi yang kecil seperti ini sama yang kapasitas 300 galon yang besar. Ya ini hasilnya dari program modis Pak. Jadi harganya lebih miring Pak. Itu kan kalau di sini kan dijual itu 3,5 juta. 3,5 juta. Nah itu yang itu 6 jutaan Pak. Itu 6 juta termasuk Semua. Iya sudah jadi. apa namanya dispensernya. Iya dispenser aja mahal Pak galon bawah. Iya. Apalagi dispensernya ini yang bawah yang Iya bukan yang di atas. Oke Pak langsung Pak. Ya, Ini taruh dulu. langsung sakti dong. Itu Pak, karena nano Pak. Jadi dengan teknologi nano itu airnya langsung menesep ke seluruh tubuh secara spontan. Bedanya di situ. Ini kalau untuk wajah, saya sama Pak David tua mana Pak? Loh, ini masih adik saya Pak usianya. Bapak konsumsi ini berapa kali volumenya gimana? Kalau volume tergantung orang Pak ya, enggak sama. Kalau saya sih 2 botol sampai 3 botol sehari kuat Pak. Jenengan kalau sudah terbiasa konsumsi ini nanti minum yang air merek lain A, B, C, D gak enak jadinya Pak. Cuma nanti 15.000 Pak. Iya. Tapi nanti mungkin selama konsumsi ini barangkali sering kencing atau BAB-nya mohon maaf mencret ya, itu detoksnya Pak. Iya, jadi apa? Tapi kalau jenengan dalamannya bagus, enggak reaksi apa-apa. Ini tadi minum pahit Pak ya? Nah, berarti nggak fit. Oh. Kalau terasa pahit, berarti kondisi badan lagi nggak bagus. Siap. Yeah. Nah, ini juga. Saya minta satu. Oh iya, monggo. Minta ngisi buku tamu Pak. Yeah. Bu Tina belum demo ini. Oh ini juga ada lagi Pak, ini botol kesehatan Pak. Ini yang sudah dipakai Pak David Pak. Jadi ini cukup air biasa, masukkan ke sini 10-15 menit, diminum sudah jadi heksagonal. Iya, cuman ini kan mobile Pak, jadi compact, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau kita traveling kan kita nggak perlu khawatir. Jadi ini lifetime Pak. Cuman nanti ada cairannya, obatnya, citric acid untuk membersihkan. Atau kalau semua kasih air panas saja enggak apa-apa Pak David. Cukup kasih air panas saja. Iya. Iya. Kalau yang impor kan sekitar 2,5-3 juta Pak. Medianya juga sedikit di bawah aja. Kalau kita full. Selama masa pameran 500 Pak. Kalau non pameran 750. Monggo barangkali ngersakan. Nah ini. Ini tahan banting Pak ya. Jatuh berkali-kali. Ini apa sih di dalamnya? Sebetulnya apa sih Pak? Ini komponennya filter Pak. Iya, ini kan yang bentuk mini lah. Cuman kalau ini kan harus direndam dulu Pak. Harus nunggu beberapa saat baru dikonsumsi. Kalau ini kan langsung. Apanya? Nggak usah ya, sudah direndam aja. Diisi air minum, ditaruh situ. Ini meskipun kecil 15 tahapan Pak. Iya, tapi ini saya tambahi Pak dari desain awal. Tahapan. Jadi ininya iya. Prosesnya. Kapasitas berapa liter per 19 liter Pak. Oh enggak, 1 galon ini sekitar setengah jam lah.
Ini kalau ini simpel Pak. Ini saya desain sekali pakai kunci Pak David. Jadi apa? Tidak dibuka orang. Iya. Tapi memang pernah Pak, saya disabotase. Waktu masang di Mitsi Python itu. Akhirnya setiap tandon tuh kita kasih kunci. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, sukses. Ya. Baik, tadi kita sudah keliling untuk melihat produk-produk dari beberapa industri yang ikut di sini, kira-kira gitu ya Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Pak David, setelah mereka mengikuti tahapan-tahapan dan sampai tahap ini, kira-kira setelah ini tahapnya apa lagi ya Pak? Nah, kita kan sudah melihat di sini ya, produk-produknya itu sudah dikomersialisasi secara offline ya. Nah, nanti tahap terakhir itu sesuai dengan new paradigm kita adalah omnichannel. Nanti kita akan latih kepada para UKM ini adalah bagaimana menggunakan internet ya sebagai sarana untuk melakukan penjualan. Jadi kita mulai menerapkan omnichannel. Jadi menggabungkan antara penjualan offline dengan online. Kira-kira seperti itu Ibu. Mungkin dari Pak Agung, tadi sudah keliling Pak melihat produk-produknya. Kira-kira bagaimana menurut Bapak produk-produknya? Saya kira cukup menarik ya, artinya memang banyak variasi, banyak penawaran yang mungkin produsen lain tidak punya. Justru ini juga membuat diferensiasi yang saya kira cukup memberi pilihan kepada konsumen, sehingga biasanya konsumen kalau ada sesuatu yang lebih berbeda dengan produk lainnya pasti akan lebih tertarik. Jadi saya lihat keunggulannya termasuk packagingnya pun juga menarik ya secara visual untuk orang itu mencoba begitu ya. Ketika sudah mencoba dan cocok, saya kira tinggal berlanjut saja mengulang konsumsinya gitu Bu. Nah, kemudian tadi Pak, kita kembali lagi ke new paradigm in marketing ya. Nah, kalau menurut Bapak nih sebagai expert di bidang marketing ya Pak ya. Nah, kalau melihat kondisi UMKM di Indonesia, kira-kira apa Pak ya yang harus mereka lakukan di era new paradigm in marketing ini Pak? Silakan Pak David. Baik, jadi misalnya di industri alas kaki sendiri ya. Nah di alas kaki sendiri itu tantangan utamanya, itu kalau kita perhatikan komponen seperti itu adalah 70% bahan baku yang digunakan di alas kaki itu adalah impor. Nah tantangannya adalah bagaimana caranya kita membuat komponen-komponen bahan baku yang ada untuk membuat sepatu itu diusahakan kita bisa buat sendiri. Misalnya saja, itu kalau kita gunakan ini mata ayam atau mata itik itu yang untuk sepatu, itu menarik loh. Kita itu nggak bisa bikin. Jadi kita masih impor dari Cina, kan begitu. Terus kemudian kalau kita pakai aksesoris yang di kulit, yang di sepatu itu tadi, yang bling-bling itu. Nah aksesoris itu pun kita harus impor dari Cina. Kenapa harus impor dari Cina? Karena proses membuat kuning tadi, kalau itu dilakukan di Indonesia, itu kuningnya cepat pudar. Tapi kalau dari Cina itu kuningnya tuh lama, tidak pudar-pudar kan begitu. Terus kalau kita lihat kulitnya yang ada di sini, kalau itu buatannya dari mana Madiun yang di daerah apa namanya pembuatan kulit itu di Magetan kulitnya itu menariknya adalah itu banyak mengandung bahan-bahan kimia begitu. Jadi ketika itu kita ekspor misalnya ke Cina atau kita ekspor ke luar, itu pasti sepatu kita ditolak. Karena apa? Karena terlalu banyak kandungan kimianya.
Terus kemudian yang kedua kalau kita perhatikan adalah cara memotong sapinya. Nah, cara memotong sapi, kalau sapi itu habis dipotong, kemudian di kulit, kulitnya itu di tempat pemotongan hewan itu kebanyakan langsung ditaruh di selokan. Kenapa dibuang di selokan? Supaya lebih berat. Nah, padahal dengan menaruh kulit di selokan itu merusak struktur kulit dari sapi, sehingga ketika dibuat kulit itu menjadi sangat tidak bagus, kan begitu. Nah, kalau kita kasih tahu ke rumah pemotongan hewan, ternyata rumah pemotongan hewan bilang ini nggak bisa diatur karena memang mereka berharap itu berat di timbangan. Tapi berat di timbangan buat mereka itu bagus, tapi justru merusak struktur kulit. Jadi kulit cepat rusak, cepat busuk. Padahal kalau di Eropa ketika dia motong hewan, justru ketika itu di kulit langsung diproses penggaraman dan itu dibiarkan digantung. Gantung tempat yang bersih, bukan direndam di selokan air begitu supaya berat. Nah, itu bedanya di situ. Terus kemudian ketika proses pemotongan sapi, kalau di sini kan sapi jadi tegang ketika dipotong. Nah, ketika sapi tegang dipotong, maka kulit-kulitnya itu menjadi kaku dan keras. Ketika dibuat alas kaki itu menjadi tidak nyaman di kaki, kan begitu. Tapi kalau di Eropa ketika mereka motong sapi, itu sapi dibuat lebih nyaman, lebih oke, sehingga ketika dia dipotong seolah-olah sapinya tuh ikhlas untuk dipotong, kan gitu. Seolah-olah, kan begitu. Kalau di Indonesia ketika ada sapi yang dipotong, teman yang lain lihat saya dipotong, wah jadi kan tegang. Sampai ada sapi yang kabur, kan begitu, yang lari. Karena ekspresi ketakutan sapi, kan begitu. Nah, dari proses cara pemotongan sampai pasca pemotongan tadi, itu sangat mempengaruhi penggunaan dari kulit itu, Ibu. Nah, itu yang membuat dan menentukan kulitnya itu nyaman atau tidak nyamannya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, berarti ini satu produk ini ternyata rangkaiannya panjang ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau salah di proses yang di awal, maka menyebabkan kualitas di akhir produk tersebut juga akan berpengaruh, kira-kira gitu. Kalau menurut Pak Agung nih, kira-kira terkait dengan ini Pak ya, dengan era marketing yang sekarang kita harus tadi Pak ya, harus bisa menyelesaikan produk dengan cepat, faster, better, and cheaper. Kira-kira gimana nih Pak? Kita pilih yang faster, yang better, atau yang cheaper nih Pak? Saya mungkin lebih pilih better ya, karena saya tadi justru terinspirasi dari ketika keliling tadi ya. Ternyata memang banyak penawaran-penawaran yang bisa diberikan oleh teman-teman ini ya. Artinya misalnya katakanlah flavor tadi ya, rasa-rasa yang baik sambal, kacang maupun coklat tadi. Sehari-hari orang kan menemuinya lebih banyak yang rasa-rasa yang original. Justru kemudian banyak sekali pilihan itu, saya kira kemudian orang pasti akan lebih tertarik ya. Dengan kacang aja mungkin ada yang cuman kacang goreng bawang biasa, ada yang di selaput madu, ada yang pedas. Mungkin kalau pedas pun ada tingkatan pedasnya gitu ya, kacang telur, kacang apa, termasuk juga tadi ada sambal, ternyata ada sambal telur asin juga gitu ya. Nah, itu adalah variasi produk yang kreatif lah ya. Kumpulan-kumpulan kreativitas ini kan menjadi suatu inovasi yang luar biasa, saya kira itu yang menariknya. Cuman apakah perlu dipikirkan kalau terlalu banyak varian itu juga berat di ongkos juga gitu ya. Apa mungkin juga tidak ada beberapa produk andalan, mestinya begitu ya. Tapi nggak tahu saya. Mungkin Pak David juga bisa memberi pandangan ketika seberapa banyak produk itu variannya atau flavornya Pak dibanding dia punya mengelola yang lebih sedikit. Saya lihat kayak sambal tadi apa tidak juga terlalu banyak variasinya gitu. Itu Bu, Pak.
Memang kalau banyak variasi khawatirnya tadi ya Pak, cost-nya jadi besar ya. Karena tadi mungkin customer akan banyak choice gitu ya. Dia bisa pilih ini, tetapi cost dari perusahaan juga besar juga gitu ya. Nah, tetapi tadi Pak pilihannya, kita tadi kan diminta untuk bisa customer itu memberikan kreasi sendiri terhadap produknya ya. Nah, mungkin ini juga salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para UMKM. Iya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya nih Pak, kalau kita perhatikan kesiapan daripada UMKM Indonesia nih menghadapi ini Pak ya sekarang sudah pandemi, kita nggak tahu lagi kan ke depan seperti apa. Nah ini kira-kira bagaimana ya Pak kesiapan mereka ya? Silakan Pak. Sebetulnya kesiapan dari UKM di Indonesia itu sudah dipersiapkan dengan baik sebetulnya oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah melatih ya para UMKM itu. Satu ya, mereka sudah mendapat pembekalan secara konsep ya, secara teori. Itu yang pertama. Terus kemudian UKM di Indonesia itu juga sudah dilatih skillnya kan begitu. Peningkatan skill kan begitu. Nah, cuma problemnya justru yang pemerintah lupa itu tidak membekali UKM kita dengan mindset yang benar kan begitu. Jadi ketika skillnya dapat, knowledge-nya dapat, tapi tidak punya mindset yang benar, maka dia akan kembali lagi ke perilaku yang seperti semula. Jadi seolah-olah pemerintah itu ketika melatih itu tidak punya manfaat apapun. Karena apa? Basic mindset-nya itu tidak dibenarkan. Nah harusnya benahi dulu basic mindset-nya, baru kita latih yang lainnya. Kayak knowledge sama skill-nya, sehingga mudah. Jadi kalau kita ingat misalnya kayak kalau di babi itu contoh ya, contoh binatang itu maaf aja. Kalau babi itu kan kalau habis dimandikan, bersih, itu pasti mereka akan kembali ke kubangan lagi kan begitu. Karena kita tidak membenahi perilakunya ini loh, supaya dia jangan kembali ke kubangan kan begitu. Nah, karena nanti sebersih apapun kita usaha kita, yang namanya babi ya akan kembali lagi ke kotoran tadi, ngotor-ngotorin badannya. Nah, jadi itu pola pikir itu sangat penting rupanya. Itu Ibu. Baik, jadi pola pikir ya Pak ya, Iya. mindset itu penting sekali di dalam kita bisa berubah gitu ya. Iya. Nah, itu adalah dasar bahwa bagaimana kita akan menghadapi kegiatan atau kondisi-kondisi di masa depan, berarti kita harus rubah mindset. Setelah itu baru tadi yang skill, knowledge itu untuk membantu kita. Iya. Nah mungkin ada komentar dari Pak Agung, silahkan. Saya justru malah dapat ilmu dari Pak David tadi mengenai mindset tadi. Saya pikir pembelajarannya ada step-stepnya saja sudah cukup, ternyata lebih dari itu ya. Artinya yang menjadi dasar pondasi justru malah mindset itu karena dan dilanjut dengan etika bisnis kemudian Iya, ya betul. mestinya ya Pak ya, itu yang Iya. menjadi dasar. Itu aja Bu. Iya, mungkin tadi yang disampaikan Pak David terkait kulit tadi Pak ya, mungkin Iya. itu juga mindset juga. Artinya karena dia merasa bahwa oh ini saya akan lebih untung, iya. kalau beratnya lebih berat gitu ya, Iya. kiloannya lebih berat. Iya. Nah sehingga dia lakukan hal-hal Direndam yang air. untuk bisa membuat Kulitnya berat. Iya. Tetapi ternyata endingnya itu akan malah merusak kualitas daripada produk itu. Iya, betul. Nah, sehingga mindset atau mereka harusnya tahu bahwa kita harusnya berbisnis itu ada etikanya ya. Betul. Artinya pasti untuk tadi faster, better, and cheaper ya. Jadi jangan mengejar hanya cheapernya, tetapi tadi betternya juga penting. Nah, sehingga prosesnya itu perlu diperhatikan. Kira-kira begitu ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin yang berikutnya yang ingin saya tanyakan juga, kalau tadi kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana persiapan UMKM menghadapi ini Pak, era new normal nih ya. Iya. Kita sekarang kan nggak bisa kembali lagi ke era sebelum pandemi ya, tetapi kita harus bisa berperilaku di era new normal.
Nah, kira-kira tipsnya apa Pak untuk UMKM ya supaya bisa survive di era new normal ini? Iya. Pertama untuk kita bisa bertahan ya di era new normal ini, satu ya adalah jangan takut untuk berubah. Nah, jadi kata kunci itu menjadi perlu kita pegang. Jadi kalau kita berani gagal, itu ada satu buku ya, namanya yang dikarang oleh Lim, itu orang Malaysia. Dia karang bukunya namanya Dare to Fail. Di buku itu sangat inspiratif ya. Karena dia bilang kalau kita berani gagal, itu sama dengan kita berani berinovasi. Nah, dengan kita gagal tadi, maka banyak pelajaran-pelajaran yang diperoleh dan itu mengimprove produk kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan takut berinovasi. Kemudian yang ketiga, selalu melakukan benchmarking. Nah, kita melihat baik itu belajar di setiap pameran, terus kemudian kita banyak hadir dengan melihat produk-produk sejenis ataupun produk-produk lain yang intinya bisa menimbulkan inspirasi buat kita untuk kita bisa cepat beradaptasi. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus fleksibel. Jadi jangan kaku-kaku kan begitu. Ini harusnya begini. Kalau di new normal kita harus sefleksibel mungkin. Karena semakin kita fleksibel, maka kita semakin cepat, semakin mudah menghadapi perubahan-perubahan. Kira-kira seperti itu, Ibu. Berarti tadi Pak ya, kita nggak boleh takut gagal. Betul. Kita harus melakukan inovasi, itu Betul, tipsnya ya. iya. Kemudian kita melakukan benchmark, apa Iya. yang orang lain lakukan. Iya, betul. Nah, dengan demikian kita juga akan melakukan hal yang tidak boleh sama, tetapi menambahkan sesuatu. Iya. Yang biasanya kita sebut ATM gitu ya Pak. Iya. Amati, tiru, tapi harus ada modifikasinya. Iya. Kira-kira gitu ya Iya. Pak. Nah, mungkin kalau dari Pak Agung nih, kira-kira apa nih Pak tipsnya supaya UMKM Indonesia ini bisa bertahan di era new normal ini Pak? Ya, memang kondisi situasi memang sepertinya berat, tetapi justru ada saat-saat juga untuk belajar. Karena apa? Karena pada situasi seperti ini ternyata orang banyak melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Walaupun terinspirasi juga dalam waktu yang seperti ibarat buah itu diperam gitu ya, artinya dikarbit dengan cepat untuk matang. Nah, saat-saat ini memang ada proses seperti itu rasanya ya. Ada beberapa yang memang karena prosesnya ini diperam sehingga memang lebih cepat matang dibandingkan kalau tidak dalam keadaan pandemi. Kalau misalnya keadaan tidak pandemi artinya biasa-biasa saja, mungkin kurun waktu untuk kurva belajarnya lebih lama, tapi sekarang ini justru dipercepat. Ini juga menjadi suatu keuntungan buat UMKM juga. Artinya kreativitas ini diperam juga untuk menjadi cepat matang sehingga inovasi yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan akhirnya menjadi terpikirkan. Di mana tadi amati tadi sekarang juga dengan teknologi, dengan informasi yang sangat terbuka bisa didapat dari mana saja dan dengan mudah diakses. Begitu, Bu. Baik. Nah, ternyata cukup menarik juga ya bincang-bincang kita malam hari ini di era ini new paradigm in marketing ya Pak. Ternyata pandemi ini membawa perubahan banyak ya terkait dengan tadi bagaimana produk kita, kemudian bagaimana kita harus mengkomunikasikan kepada customer kita, kemudian bagaimana kita juga harus melakukan strategi-strategi harga yang menarik, yang tadi cukup bisa diterima oleh customer, pay what you want, ya. Dan yang terakhir tentu saja kita juga harus bisa membuat channel yang omni, yang hybrid. Jadi tidak hanya punya di online, tapi harus tetap ada offline-nya. Yang sekarang masih punya offline, tetap harus berubah mau jadi online juga. Nah, untuk menghadapi era new normal ini. Nah, ya. Baik, saya akan memanggil Ibu Damelina, Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Ciputra. Nah, saya ingin
menanyakan pada Bu Damelina, selamat malam Bu Damelina, tentang inovasi yang dilakukan di program studi Magister Manajemen, Bu. Menghadapi era new normal ini, apa sih kiat-kiatnya? Silakan. Baik, terima kasih Bu Tina. Selamat malam Pak Agung, Pak David, dan Bapak Ibu yang hadir di Atrium TP1 maupun di YouTube. Ya, kami di Magister Manajemen S2 Universitas Ciputra, kami selalu berorientasi untuk melakukan inovasi-inovasi baru di dalam baik proses pembelajaran maupun kurikulum kami. Saya akan menceritakan di area kurikulum, bagaimana kurikulum di S2 dirancang untuk mencapai 3 bidang keahlian. Yang pertama, bidang keahlian manajemen tentu saja karena kita adalah magister manajemen. Yang kedua, bidang keahlian entrepreneurship. Jadi kalau masuk S2 UC pasti mendapatkan pembelajaran terkait entrepreneurship. Dan yang ketiga, bidang keahlian. Nah, bidang keahlian ini bisa memilih sesuai dengan keahlian yang calon mahasiswa ingin kuasai. Ada 3 saat ini bidang keahlian yang kami miliki. Yang pertama, family business, diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan tentang pengelolaan family business. Yang kedua, corporate entrepreneurship, ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin meningkatkan performance perusahaan di mana dia berada, baik perusahaan keluarganya atau perusahaan di mana dia bekerja. Dan yang ketiga, manajemen expert, ini adalah program bagi mahasiswa yang fresh graduate atau masih minim pengalaman kerja, kurang dari setahun. Kami akan membantu mereka untuk memiliki keterampilan-keterampilan yang setingkat dengan level manajerial. Jadi nanti lulus dari S2 akan masuk ke perusahaan-perusahaan pada level manajerial. Selain itu, di kurikulum kami ini kita juga membekali mahasiswa dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan membantu mereka meningkatkan kompetensi-kompetensi bernetwork, ya, berjejaring, juga beberapa teknologi untuk kita memiliki namanya EDP, Entrepreneur Development Program, non-kredit, membantu mahasiswa untuk dibekali kompetensinya di area-area teknologi, networking, dan lain sebagainya. Nah, kita juga ada satu layanan yang kita berikan, membuka kelas-kelas kelas S2 di semua mata kuliah 1 kali pertemuan ke publik. Jadi Bapak Ibu yang ingin merasakan nuansa pembelajaran di S2, ikuti IG kami @UC Magister. Di sana nanti akan ada informasi-informasi kelas-kelas yang dibuka di publik. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba bagaimana pembelajaran di S2 sebelum Bapak Ibu memutuskan mendaftar di S2. Itu inovasi-inovasi yang mau saya ceritakan Bu Tina. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Dame, cukup inovatif ya. Ya, baik. Satu lagi pertanyaan Bu, kira-kira di era new normal ini Bu, apa antisipasinya nih untuk program studi MM? Oke, S2 sebelum COVID sebetulnya S2 sudah mempersiapkan diri dalam sebuah modus pembelajaran hybrid. Ada online, ada offline. Jadi kita sebelum COVID sudah melakukan beberapa pertemuan kita selenggarakan secara online. Nah, dengan COVID kita terjadi transformasi full online. Sehingga sebetulnya kami sudah siap, S2 sudah siap, baik dosennya, baik learning management systemnya. Jadi di UC secara umum ada namanya e-learn, yaitu learning management system, di mana sebenarnya mahasiswa dimanapun bisa mengakses pembelajaran, berdiskusi, materi, semua ada di learning management system. Nah, per 1 November di S2 mengikuti aturan dari universitas, kita akan melaksanakan modus hybrid. Beberapa mahasiswa akan masuk di kelas, beberapa di online. Nah, hybrid ini dibekali dengan teknologi pembelajaran, baik itu software maupun hardware. Jadi kita punya kamera yang bisa menyorot nuansa kelas sehingga mahasiswa yang di online bisa melihat bagaimana suasana kelas. Kamera yang bisa bergerak sendiri men-zoom ketika misalnya dosen ingin menunjukkan tulisan-tulisan di papan tulis. Nah, itu sudah kita siapkan. Tentu tujuan ini supaya mahasiswa tidak rugi, tidak kehilangan
capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan untuk mengantisipasi new normal. Jadi S2 sangat siap dengan learning management system, dengan pembelajaran pelatihan-pelatihan kepada dosen yang mempersiapkan diri menjadi mengelola kelas secara hybrid. Itu yang kita sudah siapkan, Bu Tina. Baik, terima kasih Bu. Berarti sudah mengantisipasi untuk kondisi era new normal. Bergabunglah dengan universitas. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk bergabung ke Universitas Ciputra. 3 kompetensi Bapak Ibu dapatkan dalam satu program, kompetensi entrepreneurship, manajemen, dan keahlian yang dipilih dengan learning management system yang sudah sangat siap dalam masa new normal. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih. Ternyata di era new normal ini program studi Magister Manajemen sudah melakukan antisipasi. Baik, sebelum kita akhiri maka saya ingin mendapatkan closing statement dari Pak David terkait dengan bincang-bincang santai kita malam hari ini. Silahkan Pak. Iya, jadi closing statement saya adalah di New Paradigm in Marketing ini, jadi ada beberapa hal yang harus kita tekankan ya. Pertama, kita harusnya lebih menciptakan produk yang lebih co-creation. Jadi kita sebaiknya mengajak customer kita tuh terlibat dalam pengembangan produk. Gitu. Terus kemudian yang kedua, itu sebaiknya kita juga melakukan omni channel. Nah itu, jangan terpaku kepada salah satu alat distribusi saja. Tapi kita gunakan semua channel, kita uji semua channel, baru kita tahu channel mana yang menguntungkan buat kita. Terus kemudian terkait dengan promosi itu baiknya sekarang kita gunakan user generated content. Jadi dengan user generated content itu kita ajak customer kita itu yang menciptakan konten-konten marketing buat kita, kan begitu. Itu disebut dengan UGC ya, user generated content. Nah, dengan user generated content maka follower-follower yang akan mengikuti produk-produk kita itu akan terdesain secara natural, kan begitu. Jadi bukan produsen yang menciptakan generated kontennya, tapi justru customer yang merasa puas dengan produk kita itu yang akan membuat konten buat produk kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Jadi customer yang akan membuat konten untuk produk kita Pak ya kuncinya. Baik, yang berikutnya saya ingin closing statement dari Pak Agung. Silahkan Pak Agung. Saya mungkin lebih singkat saja. Dalam situasi dan kondisi saat ini, saya kira saat yang tepat juga untuk mengumpulkan segala kreativitas dalam segala hal, dalam upaya menjadikan suatu inovasi yang berbeda dan unggul dibanding orang lain. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti harus tetap kreatif gitu Pak ya. Baik. Dengan demikian bincang-bincang santai kita pada kesempatan ini akan kami akhiri. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung Kris atas kesempatannya pada malam hari ini untuk sharing di sini. Demikian juga terima kasih kepada Pak David yang telah bersedia untuk sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tadi dari Atrium TP1 saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan yang lainnya.